Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa fatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب من إبراهيم الكاني ثم إلى صاحب الشرحاء صالح بن عمر ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن ناصر العباس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal qala Syekh Ibrahim Al-Qani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Dan wajib kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah, karena ada keterangannya di dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih melanjutkan perkara jaiz, masih melanjutkan tentang perbuatannya Allah menjadikan segala sesuatu. Maka kita wajib mengimani tentang apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa qada dan qadar. Maka bait ini adalah menunjukkan kita wajib beriman pada kepastian Allah yang telah ada pada azali, sebagaimana penjelasan dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sebelum hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iradahnya Allah itu menetapkan segala sesuatu. Ilmunya Allah itu mengetahui segala sesuatu tentang apa yang akan diciptakannya, tentang apa yang dikehendakinya. Jadi ulama berbeda pendapat tentang pengertian qada dan qadar, tapi kita wajib mengimani tentang hal tersebut.
Adapun perbedaan ulama itu hanya perbedaan lafaz saja, bukan perbedaan kepada makna. Beda dengan orang-orang Qadariyah. Kalau orang-orang Qadariyah, mereka menolak tentang adanya qadha dan qadar. Maka orang-orang Qadariyah meyakini bahwa mereka tidak mempercayai tentang qadha dan qadar yang ada sejak azali. Mereka berkeyakinan bahwa segala sesuatu saat ini tidak ada hubungannya dengan ketetapan pada azali. Jadi ketetapan pada azali itu enggak menetapkan nasib kita, kata orang-orang Qadariyah. Makanya mereka meyakini bahwa manusia itu dilepaskan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah untuk melakukan sesuatu, hingga apa yang mereka kerjakan bukan menjadi ketetapannya Allah. Apa yang mereka kerjakan tidak menjadi ketentuan dari Allah. Maka pendapat ini berlawanan dengan cara berpikirnya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di zaman sekarang ini yang punya pemikiran seperti ini banyak. Rata-rata umat Islam cara berpikirnya seperti ini. Mengatakan bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan sesuatu. Nanti Allah yang menetapkan hukumnya. Kalau manusia melakukan sesuatu, malaikat mencatatnya, nanti Allah tinggal memberikan keputusan. Mana yang amalnya baik, surga. Mana yang amalnya jelek, neraka. Jadi kalau demikian, sekarang ini belum ada keputusan mana yang akan di neraka, mana yang akan di surga. Ini pendapatnya orang-orang Qadariyah. Karena kata mereka, kalau Allah yang memutuskan nasib kita, kemudian Allah memasukkan kita ke neraka, berarti Allah itu dolim gitu. Karena Allah berarti memaksa hambanya untuk masuk ke dalam neraka. Ini pendapatnya mereka yang kemarin sudah kita bahas tuh, tentang bagaimana iblis menjebak seseorang dalam pertanyaannya agar meninggalkan keimanan kita pada perkara jaiz. Iblis menjebak kita agar kita memilih bahwa Allah tidak membuat keputusan tentang apa yang akan terjadi pada hambanya. Justru hamba itu diberikan kebebasan untuk memilih sesuatu. Boleh melakukan mana yang baik dan mana yang buruk, itu atas pilihannya sendiri. Sedangkan Allah tidak menetapkan, tidak memutuskan apa yang baik dan buruk yang akan terjadi pada mereka. Nah, kalau dikembalikan bahwa Allah tahu nggak yang akan terjadi, gitu dah pertanyaannya. Allah tahu nggak yang akan terjadi pada manusia? Mana hamba yang akan jadi orang baik dan mana hamba yang akan jadi orang jelek? Kalau Allah tahu, dari mana taunya? Nah, kan Allah Maha tahu. Ya, Maha tahu itu tentang segala yang ada pada dirinya.
Allah tahu keadaan dirinya yang nggak terbatas, Allah tahu. Nah kalau keadaannya hamba dan hamba itu belum melakukan sesuatu, Allah taunya bagaimana? Apa Allah taunya kira-kira? Atau menebak-nebak? Atau Allah hanya tahu dengan dzon, oh ini kemungkinan hamba ini akan jadi orang baik, kemungkinan akan jadi orang jelek, apa begitu ilmunya Allah? Maka yang akan terjadi hanya yang bisa kita pahami hanya dua. Kalau Allah mengetahui tentang keadaannya hamba, segala yang akan dilakukan hamba itu diketahui, maka berarti yang dilakukan hamba itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah Allah mengetahui segala yang akan terjadi pada hambanya. Karena segala yang akan hambanya lakukan itu atas ketentuan Allah. Dengan ketentuan itu Allah mengetahui segala sesuatunya. Karena ketentuan Allah itu enggak berawal, maka pengetahuannya pun tidak berawal. Maka pada azali Allah mengetahui yang akan terjadi pada hamba-hambanya. Dan pada azali pula Allah menentukan yang akan terjadi pada hambanya. Ini yang menjadi keimanannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang-orang Qadariyah mengatakan bahwa seorang hamba itu punya kudrat. Seorang hamba diberikan kudrat oleh Allah untuk bebas melakukan sesuatu. Ya gambarannya kayak kamu lah. Kamu punya anak. Anak kamu akan berangkat sekolah. Maka dia kamu lepaskan untuk berangkat sekolah sendiri. Kamu hanya pesen, nah nanti jam 12 pulang. Jangan lupa di sekolah yang rajin, jangan bolos. Adapun setelah dia lepas dari rumah, kamu nggak tahu kemana dia. Dan dia akan pulang jam 12 atau tidak, kamu nggak tahu. Maka ketika semuanya kamu lepaskan, berarti yang kamu kehendaki juga tidak semuanya akan terlaksana. Artinya mungkin nggak jam 12 anak itu pasti pulang. Ya boleh aja pulang, boleh aja nggak pulang. Karena kepulangan anak itu atas kemauannya bukan atas kemauan kamu gitu. Ini yang menjadi perbedaan antara pendapat kita Ahlus Sunnah dengan orang-orang Qadariyah. Kalau kita berpendapat apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Kalau Allah menghendaki anak seseorang hamba itu menjadi orang yang baik, maka pasti hamba itu akan jadi orang baik. Kalau seorang hamba dikehendaki jadi orang yang jelek, maka hamba itu pasti akan jadi hamba yang jelek. Sedangkan menghendaki kebaikan dan kejelekan itu tidak ada kewajiban bagi Allah. Itu sudah kita bahas kemarin tuh. Allah di dalam perbuatannya tidak punya kewajiban menjadikan baik atau menjadikan jelek, bebas. Kenapa? Semua yang Allah ciptakan adalah miliknya sendiri, hambanya sendiri. Maka Allah bebas menentukan apa saja kepada hambanya. Allah tidak terkekang, Allah tidak terikat, dan Allah tidak dipaksa. Allah bebas melakukan sesuatu kepada hamba-hambanya. Maka pendapatnya orang-orang Mu'tazilah ini, orang-orang Qadariyah, dibantah dengan bait yang sudah lalu, wa khaliqun li abdihi wa ma'amil muwafiqun lima arada ayasil. Orang yang beriman pada qada dan qadar, ya pasti akan ridho kepada apa yang Allah tentukan. Jadi kita meyakini dan mengimani
bahwa Allah bebas menjadikan segala sesuatu. Wajib iman kepada ketentuannya Allah dan ilmunya Allah. Bahwa ilmunya Allah mengetahui segala yang akan terjadi pada hamba, dan kehendaknya Allah menentukan apapun yang akan terjadi pada si hamba. Mau itu baik, mau itu jelek, mau itu manis, mau itu pahit, semuanya ada pada ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadha itu ada dua. Ada mubrom, ada mu'allaq. Ketentuan Allah itu ada dua macam, ada mubrom, ada mu'allaq. Ketentuan yang mu'allaq itu ketentuan yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita upayakan. Ketentuan yang akan terjadi perubahan. Jadi kalau di Lauhil Mahfuz itu ada tulisan tentang nasibnya hamba, sebagaimana hadisnya Nabi menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari air mani. Lalu 40 hari akan berubah jadi segumpal darah. Lalu akan berubah lagi jadi segumpal daging. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada dirinya. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk menuliskan tentang nasibnya. Apakah dia akan jadi orang baik, orang buruk, siapa yang akan jadi istrinya, berapa rezekinya, Allah tuliskan semua di Lauhil Mahfuz. Nah, tulisan itu ada dua macam, ada yang namanya mu'allaq dan ada yang namanya mubrom gitu. Mu'allaq itu tulisan yang nanti akan mungkin saja berubah. Kalau mubrom, tulisan yang nggak mungkin akan terjadi perubahan. Nah, di antara tulisan di Lauhil Mahfuz itu, malaikat pun nggak ngerti mana yang akan berubah, mana yang tidak akan berubah, gitu loh. Hingga para wali-wali yang nggak ngerti, ini tulisannya akan berubah atau tidak akan berubah. Kayak ditentukan kamu sakit. Sakitnya akan sampai kapan? Akan berubah jadi sembuh atau berubah jadi kematian? Ya nggak tahu. Tentukan umurnya 10 tahun. Ini umur 10 tahun bisa berubah atau tidak bisa berubah, ya nggak tahu. Tapi tulisannya ada tuh, akan berusia 10 tahun. Maka ini sesuai dengan yang terjadi pada peristiwa zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika satu malaikat datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam memberitakan, wahai Nabi Ibrahim, itu umat kamu yang namanya Fulan besok akan meninggal. Kenapa? Saya telah baca tulisannya, dia besok akan meninggal. Maka Nabi Ibrahim besok pagi siap-siap untuk menghadiri pemakamannya. Tapi dari pagi sampai siang kok nggak ada berita kematian. Sampai Nabi Ibrahim ketemu lagi sama orang itu lewat, masih hidup. Ini malaikat gimana, katanya mati. Ditunggu lagi besoknya masih hidup. Kok masih hidup? Datang lagi malaikat, ditanya, malaikat ente gimana? Katanya ente beritanya mau mati. Iya, saya baca beritanya dia akan mati pada pagi hari.
Tapi sebelum dia mengalami kematian, dia melakukan sodakoh. Dia bersedekah. Ketika bersedekah, Allah rubah tulisan itu dipanjangkan umurnya. Loh, namanya apa itu? Mu'allak gitu. Qadar yang mu'allak, yang bisa dirubah dengan ikhtiarnya seorang hamba, gitu loh. Ketika hamba itu berusaha seperti silaturahmi, dia bersedekah, melakukan kebaikan, maka semua aktivitas itu akan bisa merubah tulisan yang ada di Lauhil Mahfuz. Ada pula tulisan yang nggak bisa dirubah. Jadi ada dua macam tulisan, ada tulisan yang mu'allak, ada tulisan yang mubrom. Lah apa gunanya dua tulisan itu? Gunanya kita senantiasa berusaha. Menunjukkan kita ini bukan robot. Allah menghargai usahanya manusia. Bukan berarti Allah melepaskan, bukan. Apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa berubah. Yang nggak bisa berubah itu yang ada di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui pada akhirnya si fulan ini nanti umurnya akan berapa. Itu yang di ilmunya Allah jelas. Yang nggak akan bisa berubah tuh. Kalau sudah di ilmunya Allah, oh si fulan umurnya akan mati 70 tahun. Tapi ditulisnya 10 tahun. Kemudian dia upaya, dia usaha, dia ngelakuin kebaikan, Allah panjangkan umurnya. Dia berusaha lagi, Allah panjangkan lagi umurnya. Tapi ketika sudah 70 tahun, sesuai dengan ilmunya Allah, ya nggak panjang lagi. Itu namanya mubrom gitu. Yang sudah nggak bisa lagi dirubah gitu loh. Jadi para wali-wali pun ketika melihat dibuka oleh Allah hijabnya untuk melihat Lauhil Mahfuz, melihat tulisan di langit juga nggak tahu. Ini yang akan berubah yang mana nggak tahu tulisannya. Karena nggak ada tulisan ini mubrom, mu'allak, nggak ada. Para wali hanya bisa berharap ketika ada orang datang sakit. Para wali melihat, oh orang ini sakit, jadi doain mudah-mudahan cepat sehat gitu. Ada orang punya anak satu, dilihat di langit, oh iya anaknya akan nambah satu jadi 2, didoain mudah-mudahan anak kamu 2. Nggak taunya anaknya 8, yang ditulis 2. Berkahnya dia doa ke sana, berkahnya dia berbuat baik, Allah rubah tulisannya. Berubahnya ini tulisan untuk diketahui malaikat, para wali-walinya Allah, agar mereka tahu bahwa manusia itu usahanya dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahanya manusia diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sesuai semuanya dengan ilmunya Allah,
Tidak ada yang meleset, tidak ada yang bergeser dari ilmunya Allah. Nggak ada yang berubah dari kehendaknya Allah. Kalau ada yang berubah dari kehendaknya Allah, nanti akan jadi apa yang Allah kehendaki tidak terlaksana. Allah menghendaki kamu punya anak 2. Terus Allah lepaskan diri kamu untuk ngelakuin sesuatu sendiri. Kamunya nggak mau kawin. Jadi nggak punya anak 2. Ya nggak jadi. Jadi kehendak Allah terlaksana nggak? Ini nggak mungkin gitu loh. Kehendaknya Allah pasti terlaksana. Kalau Allah menghendaki seorang punya anak 2, maka Allah akan jalankan orang itu nanti punya istri, hingga orang itu akan punya anak, hingga orang itu akan sampai pada kehendaknya Allah anaknya 2, sesuai dengan yang Allah tentukan. Jadi ketentuan Allah atau qadar itu ada 2 macam. Ada namanya mu'allaq, sesuatu yang bisa berubah, dan ada mubrom, sesuatu yang sudah tidak bisa lagi berubah. Kalau hanya satu semuanya mubrom, semua berubah semua. Oh, silaturahmi itu manjangin umur. Bersedekah bisa manjangin umur. Ketika orang itu usianya sudah 60 tahun, dia silaturahmi ya sedekah, panjang lagi umurnya. Panjang 10 tahun, nanti pas 10 tahun silaturahmi lagi, panjang lah. Matinya kapan? Nggak mati-mati dong. Kalau begitu nanti kehendak Allah tidak terlaksana. Jadi apa yang ditulis oleh Allah, sebagaimana yang diketahui oleh para malaikat, itu bisa mengalami perubahan. Tapi yang di ilmunya Allah ada kepastiannya gitu loh. Nah, kepastian yang di ilmunya Allah itulah yang ketika itu nggak bisa berubah, itu namanya mubrom. Yang bisa berubah namanya mu'allaq. Jadi kalau kamu sekarang nih, Allah jadikan kamu sakit, kamu tahu nggak sakit ini akan berubah jadi sehat atau akan menjadi sakit kamu yang terakhir? Berarti setelah itu nggak sakit lagi. Lalu sakit terakhir kan berarti nggak sakit lagi. Habis itu wassalam, mati maksudnya. Kan nggak sakit lagi namanya. Allah tentukan kamu jadi orang bodoh. Kamu berusaha ngaji, berusaha taklim, Allah rubah jadi pinter. Namanya apa itu? Mu'allaq. Gitu loh. Allah tentukan kamu ditulis jomblo. Bisa berubah enggak? Mudah-mudahan. Kalau ada ketentuannya berubah, akan didatangkan jodoh untuk kalian. Hingga nanti dirubah oleh Allah, oh, sesuai dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga setiap ketentuan kita senantiasa berupaya. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu tulisan di langit. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tulisan kamu itu apa? Hari ini kamu akan ditulis apa? Besok nasib kamu, ada yang tahu? Malaikat tahu, Beb. Iya, malaikat tahu. Wali-wali juga yang Allah buka hijab untuk melihat langit juga tahu. Tapi nggak tahu mana yang bisa berubah. Hingga mereka nggak bisa mutusin, oh ini orang kafir, mesti neraka. Nggak bisa. Karena bisa aja Allah besok rubah di ilmunya Allah. Orang itu dapat hidayah, dapat ampunan, masuk agama Islam, mati dalam keadaan husnul. Itu bisa saja terjadi.
sesuai ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diperintahkan senantiasa berupaya, berdoa, mengusahakan yang baik. Walaupun kita iman pada qadha wal qadar, tapi tidak berhenti pada satu nasib. Jangan menganggap ketika saya sudah menerima satu nasib, ini nggak akan berubah lagi kata siapa. Kita nggak ngerti nasib ini akan dijadikan perubahan atau tidak, maka kita diperintah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa berupaya, berdoa, ikhtiar, minta barokahnya para ustadz, para wali-walinya Allah agar mendapatkan kebaikan di masa yang akan datang. Itu perintahnya begitu. Makanya nyari wasilah, nyari syafaat, nyari pertolongan. Ini bentuk apa yang Allah perintahkan agar menjadi sabab terjadinya sebuah perubahan. Orang sering menghubungkan kejadian itu dengan sebuah ayat, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Maksudnya kamu diperintahkan untuk senantiasa berupaya walaupun sudah ada takdir yang tertulis di langit, walaupun ada takdir yang tertulis di depannya para malaikat, tapi yang di ilmunya Allah kita nggak ada yang tahu. Hingga para malaikat nggak tahu, wali-walinya Allah pun nggak tahu. Nabi Isa alaihissalam dia bersabda apa? Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, Engkau tahu segala keadaan yang ada pada diriku, tapi saya nggak tahu ya Allah apa yang ada pada dirimu. Maknanya yang di ilmunya Allah nggak tahu, yang di iradah Allah nggak tahu. Kenapa? Karena ilmunya Allah nggak terbatas. Nggak mungkin seorang hamba bisa menembus ilmunya Allah yang tidak terbatas. Ilmu kita kan terbatas. Maka nggak mungkin sesuatu yang terbatas bisa masuk ke ranah sesuatu yang tidak terbatas. Itu yang kita pahami dulu tentang qadha wal qadar. Jadi diperintah kita iman pada qadha wal qadar. Nah, ada pertanyaan. Jika ada yang pertama bertanya kepada kalian, kenapa kita wajib ridho pada qadha wal qadar? Bukankah itu berarti mewajibkan kita ridho kepada kekafiran dan kemaksiatan? Adanya kekufuran dan kemaksiatan berdasarkan qadha dan qadarnya Allah. Sedangkan ridho pada qadha dan qadar itu wajib. Berarti kita wajib ridho pada kekafiran dan kemaksiatan. Ridho pada kekafiran itu kafir, ridho pada maksiat itu hukumnya maksiat. Gimana nih, berlawanan dong kalau begitu. Kita wajib ridho pada qadha dan qadar. Dalam qadha wal qadar ada baik, ada buruk, ada iman, ada kafir, ada taat, ada maksiat. Apa kita harus ridho semua? Kalau nggak ridho semua, milih-milih, berarti ada yang nggak kita ridhoin dong. Apa jawabnya? Salah satu pendapatnya ulama menyatakan bahwa qadha dan qadar itu beda dengan maqdi dan makdur. Beda nih. Qadha dan qadar itu bicara sifatnya Allah. Kalau bicara kekafiran, kemaksiatan, ketaatan, keimanan, itu yang di qadha dan yang di qadar. Beda nih. Wajib imannya pada qadha dan qadarnya, bukan kepada yang di qadha dan yang di qadar. Bukan nih.
Jadi pisahkan dulu antara qadha dan qadar, dan maqdi juga makdur gitu. Makdur itu apa? Yang diqadar. Maqdi apa? Yang diqadha. Kalau ada qadha berarti ada kerjanya. Ada qadar, ada yang dikerjain gitu loh. Karena ada sifat kerja, ada yang dikerjakan. Yang diwajibkan iman adalah pada ketentuannya, sifatnya Allah menentukan gitu loh. Wajib kamu iman bahwa Allah itu punya sifat, bersifat irodah, yang irodahnya itu menentukan. Kamu wajib iman kepada sifat itu. Dan wajib iman kepada kudratnya Allah, sifat yang kerjanya menciptakan gitu. Bedakan lagi nanti sama yang diqadha dan yang diqadar. Lain lagi nih. Yang diqadha dan yang diqadar itu nanti ada dua perkara. Ada yang diqadha dan diqadar yang namanya sesuatu itu diridhoi oleh Allah. Ada yang diqadha dan diqadar tapi tidak diridhoi oleh Allah. Bedanya apa? Seseorang diqadha dan diqadar oleh Allah, cocok sama perintahnya Allah, maka ini qadha qadar yang namanya diridhoi gitu. Kalau ada qadha qadar nggak cocok sama perintahnya Allah, namanya tidak diridhoi gitu. Nah, yang wajib kita itu ridho sesuai dengan perintahnya Allah. Yang Allah perintahkan itu yang kita ridhoi. Yang Allah nggak perintahkan, yang kita nggak boleh ridhoi, walaupun itu ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pisahkan dulu nih. Kalau bicara ridho kita wajib seneng, kita wajib kita wajib menerimanya segala yang cocok sama perintahnya Allah. Kalau kamu dijadikan sesuatu oleh Allah dan kejadian kamu cocok sama perintahnya Allah, maka kamu wajib ridho gitu. Kalau kamu ditentukan oleh Allah yang tidak cocok sama perintahnya, maka kamu berusaha merubahnya, berusaha pindah dari keadaan tersebut, berusaha keluar dari keadaan tersebut. Jangan seperti orang-orang yang ucapannya keluar dari jalurnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini hukumnya dosa. Kayak contohnya apa? Ada orang ngelakuin zina. Ini kok zina? Oh, sudah takdirnya Allah saya zina. Ini ridho kepada apa yang ditakdir tapi keluar dari perintahnya Allah. Allah tidak pernah memerintahkan hambanya untuk melakukan zina. Tapi saya dibikin zina sama Allah. Iya, orang yang dibikin zina itu alamatnya dua. Apa? Akan disiksa kalau dia nggak taubat, atau akan diampuni kalau dia taubat gitu. Maka orang dibikin zina oleh Allah, jawabannya apa? Ya dua. Tetap dia melakukan perzinaan atau berpindah menjadi hamba yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak boleh seseorang itu bahkan dikatakan dosanya lebih besar dari kamu melakukan kezinaan. Bahkan bisa sampai kepada kekufuran ketika kamu mengatakan gak apa-apa zina. Kenapa? Wong sudah takdirnya Allah saya zina. Makanya nggak boleh menggunakan takdir, nggak boleh menggunakan takdir
ketika kamu masih di dunia. Takdir itu nggak bisa dipakai alasan ketika kamu sedang berada di dunia. Ketika kamu sedang bisa mengupayakannya, sesuatu yang bisa kamu upayakan, kamu nggak boleh meletakkan kepada takdir. Beda sama sesuatu yang nggak bisa kamu upayakan nih, yang sudah ketahuan mubromnya, yang udah ketahuan nggak bisa lagi dirubah. Kayak contohnya apa? Ente kok jadi orang Arab, kenapa? Jawabnya apa? Yang sudah takdirnya, lah itu boleh, karena sudah nggak bisa lagi dirubah gitu loh. Ente kok jadi orang melarat, kenapa? Ya udah cetakannya. Kalau gua bisa berubah, sekarang juga gua pengen berubah jadi orang kaya. Ente kok jadi orang jelek, kenapa? Emang cetakannya begono. Kalau bisa gua milih jadi orang ganteng, gua milih jadi orang. Ini ada sesuatu yang sudah ketahuan mubromnya, yang nggak bisa kita rubah, boleh itu kita sandarkan kepada takdir. Tapi kalau ada sesuatu yang masih bisa kita rubah, nggak boleh takdir itu kita pakai sebagai sebuah alasan. Kenapa? Karena orang yang pakai alasan takdir, rata-rata orang itu ingin terhindar dari hukuman. Nih, beda nih. Kalau dia menggunakan alasan takdir mau menghindar dari hukuman, berarti dia masuk kelompok orang-orang Jabariyah. Maka manusia dalam pola pikirnya dibagi tiga. Ada ahli sunnah, ada qadariyah, ada Jabariyah. Hati-hati nih. Jabariyah itu seseorang yang mengakui semuanya ini dari Allah semua. Kalau dari Allah semua, berarti saya nggak bisa disalahkan, gitu. Mau itu saya ngelakuin minum arak, mau zina, mau apa, kan dari Allah semua. Gimana Allah mau menyalahkan saya? Semuanya Allah yang bikin. Ini namanya Jabariyah. Dia nggak mau disalahkan atas sebuah pekerjaannya. Nah, pertanyaannya begini mestinya, ketika kamu ngelakuin itu, Allah memaksa nggak kamu ngelakuin itu? Ente berzina atas pilihan siapa? Ente minum arak atas pilihan siapa? Beda sama kamu jadi orang Jawa, jadi orang Batak, jadi orang Sunda. Kamu nggak akan disalahkan jadi orang Sunda, nggak akan. Orang yang Sunda masuk neraka, nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada pilihan di dalam ketetapan itu. Allah nggak akan memasukkan seorang hamba ke neraka pada sebuah pekerjaan yang dia nggak punya pilihan, gitu loh, yang dia tidak mengusahakannya. Contohnya apa? Kamu ketiduran, jangan pura-pura tidur. Ini betul-betul ketiduran sampai kebablasan nggak sholat subuh. Ketika kamu bangun udah jam 7 siang. Pagi apa siang? Jam 7 pagi bagi kamu ya? Bukan siang. Maka kelewat berarti kamu pada kewajiban sholat subuh. Orang yang meninggalkan kewajiban sholat subuh dihukumi apa? Berdosa, haram, akan dihukum oleh Allah. Tapi ketika dia ketiduran, dia ninggalinya bukan atas pilihan dia, Allah tidak akan menyiksanya. Hadis Nabi itu, diangkat pena
diangkat kolamnya pencatat malaikat pada 3 perkara. Apa? Yang pertama, anak yang belum balik. Yang kedua, orang gila sampai dia sadar. Yang ketiga, orang tidur sampai dia bangun. Gak disalahkan. Kenapa? Karena ketika kamu mengerjakannya bukan atas pilihan. Beda sama orang yang sengaja nggak sholat subuh. Dia sibuk ke sono, sibuk kemari, sampai dia tahu ini masuk waktunya subuh, tapi dia sengaja tidak mau ngerjain sholat subuh, maka dia dihukumi dosa karena meninggalkan sholat subuh. Di mana dosanya? Ada usaha, ada pilihan untuk tidak ngerjain sholat. Beda sama yang nggak punya pilihan. Jadi Allah tidak akan menghukum suatu kaum dalam mengerjakan sesuatu yang dia nggak punya pilihan di dalam mengerjakannya. Jadi segala sesuatu yang dia nggak ada pilihan itu tidak ada hukuman bagi mereka. Yang ada hukuman yang mana? Yang kamu ketika mengerjakannya kamu punya sebuah pilihan. Kamu punya sebuah ikhtiar untuk mengusahakannya. Bisa milih melakukannya atau meninggalkannya. Kamu pilih meninggalkan, itu yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai jadi orang-orang jabariyah. Hanya gara-gara kamu ngelakuin yang jelek, terus kamu menggunakan alasan takdir gitu. Kalau kayak tadi yang subuhan tadi boleh pakai takdir. Ini nggak sholat subuh. Iya, siangan. Udah saya nggak ditulis jadi orang yang sholat subuh. Boleh. Karena memang kamu ketika meninggalkannya nggak punya pilihan gitu. Jadi nggak boleh pakai alasan takdir untuk sesuatu yang masih kamu punya sebuah pilihan. Ini kembali kepada wajibnya seseorang iman kepada sifatnya Allah yang namanya qadha. Itu ulama berbeda pendapat. Qadha itu apa? Satu ulama mengatakan qadha itu iradahnya Allah, kehendaknya Allah. Kalau qadar apa? Qadar itu kudratnya Allah. Jadi semua yang akan terjadi pada hambanya itu dikehendaki oleh Allah dan dikudrat oleh Allah. Yang besok, yang nanti, yang akan terjadi, ini kan belum muncul barangnya, tapi sudah diqadha oleh Allah, ditentukan oleh Allah, tinggal dimunculkan. Lah yang sudah terjadi kemarin-kemarin itu sudah dimunculkan oleh Allah dan kemunculannya sesuai dengan kehendaknya Allah. Nggak ada yang akan meleset, nggak ada. Nggak mungkin kehendaknya Allah dan qadarnya Allah berbeda, nggak mungkin. Apabila Allah kehendaki baik, ya munculnya pasti baik. Kita kenal yang namanya apa? Wajib aridhi. Wajib cocok dengan yang Allah kehendaki. Nggak mungkin sesuatu itu meleset dari yang Allah kehendaki, nggak mungkin. Kalau kehendaknya Allah hijau, munculnya pasti hijau. Kalau kehendaknya Allah baik, munculnya pasti baik. Namanya wajib aridhi. Itu satu pendapat ulama. Yang kedua mengatakan, oh qadha itu ilmunya Allah. Segalanya ini diilmu oleh Allah. Kalau qadar, kudratnya Allah. Jadi ada dua pendapat ulama, sama-sama menyandarkan
Kalau qadha itu qadim, kalau qadar itu baru gitu. Qadha itu qadim, mau itu iradahnya Allah ya qadim, mau itu ilmunya Allah juga qadim. Artinya sebelum ada hamba, qadha ini sudah terjadi. Sebelum hamba itu dimunculkan, qadha ini udah terjadi. Terjadinya mau itu cocok sama iradahnya ataupun cocok sama ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun qadar itu baru akan dimunculkan oleh kudratnya Allah sesuai dengan kehendaknya atau sesuai dengan ilmunya. Besok yang akan terjadi apa? Makanya orang-orang kita itu sering ngomong besok itu gimana besok aja atau besok itu gimana? Pilih mana kamu? Orang sering pilih yang mana? Gimana besok aja lah. Ente besok mau bayaran sekolah, token listrik belum beli, KJP belum keluar umpamanya, tagihan udah banyak, pusing nggak? Terus di hati kamu ngomong besok gimana ya? Kalau ada yang nagih, besok gimana ya kalau listrik mati? Besok gimana ya kalau itu orang yang berpikir nggak punya solusi tentang apa yang akan dikerjakan untuk esok hari. Tapi kalau orang iman kepada qadha qadarnya Allah, maka mereka akan mengatakan gimana besok aja dah. Gitu loh. Kenapa? Karena mungkin saja akan terjadi perubahan. Tahu-tahu datang penolong, datang ada orang yang bantu, datang ada ini. Tidak putus asanya kita mengharapkan pertolongan Allah. Walaupun di detik-detik terakhir mungkin saja terjadi pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak akan mampu menjawab apa yang akan terjadi semua dengan pikiran kita sendiri, nggak mampu. Kecuali kita kembalikan pada pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi qadha itu qadim, kalau qadar baru. Mau itu qadimnya itu karena kehendaknya Allah ataupun qadimnya karena ilmunya Allah. Kalau qadar itu baru. Ini perbedaan antara Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Begitupun beberapa imam-imam yang lainnya. Maka setelah seseorang itu mengetahui bahwa iman pada qadha dan qadar itu wajib, berarti wajib iman pada sifat iradahnya Allah, wajib iman pada sifat ilmunya Allah, wajib iman pada sifat kudratnya Allah. Ini yang dimaksud di sini. Maka tidak diperbolehkan beralasan menggunakan qadha wal qadar pada perkara yang belum terjadi. Kamu ditagih utang, bayarnya pada pokoknya kalau takdirnya bayar saya bayar dah. Kan bingung orang kalau takdirnya bayar kok bayar. Ya jangan pakai alasan takdir, Pak. Ini ada ikhtiar yang harus bisa dikerjakan. Makanya orang kalau mau utang sama orang kok bayarnya pakai insya Allah, mau nggak, Sur? Kapan bayarnya? Insya Allah. Bingung, Bang, ini kok bayarnya insya Allah? Ini bayar apa enggak? Ya insya Allah. Kalau Allah berkehendak bayar ya saya bayar. Kalau enggak, ya enggak. Wah, ini mah ngajak berantem namanya.
nggak boleh itu untuk modal apa yang akan terjadi, nggak boleh pakai qadha dan qadar. Misalnya seseorang akan berbuat zina, maka dia mengatakan, kan sudah menjadi qadarnya Allah, kehendaknya Allah bahwa saya akan melakukan zina. Maka ucapan seperti ini haram, bahkan dikatakan lebih besar dibandingkan dari melakukan zinanya. Atau dia setelah melakukan zina dia berkata, ente kok zina kenapa? Kan sudah jadi takdirnya Allah kalau saya harus ngelakuin zina. Maka ucapan tersebut sebagai dalih agar dia tidak terkena hukuman berzina. Maka orang tersebut dihukumi haram perkataannya, bahkan bisa sampai kepada ingkar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati nih. Jadi jangan sampai kita menggunakan alasan takdir pada sesuatu yang masih bisa kita upayakan, kecuali sesuatu itu sudah terjadi dan itu bukan hasil upaya kita, boleh kita sandarkan dengan takdir. Atau nanti kalau kamu sudah di akhirat, boleh kamu alasan pakai takdir, boleh tuh. Selagi di dunia nggak boleh takdir untuk alasan ngelakuin sesuatu. Kalau kamu sudah di akhirat bareng kumpul, ente dulu kenapa bunuh saya? Udah tulisannya, gimana lagi? Kalau itu sudah selesai, kamu hidup di dunia. Selagi kamu masih di dunia, maka yang akan dipertanyakan adalah semua yang menjadi alasan kamu melakukannya. Ente kenapa ngelakuin ini? Ente kenapa ngelakuin ini? Maka alasan-alasan itulah yang akan dipertanyakan nanti sebagai pertanggungjawaban perbuatan seorang hamba. Jadi bedanya kalau qadariyah, semua perbuatan hamba ditanggung hamba itu sendiri dan Allah tidak menentukannya. Kalau Ahlus Sunnah, perbuatan hamba ditanggung oleh hamba itu dan Allah menentukannya. Ini bedanya nih. Jadi kamu akan milih jadi orang qadariyah atau jadi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau Allah nggak menentukannya, berarti Allah tidak mengetahuinya. Maka hal itu mustahil kalau ada sesuatu yang terjadi tapi tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada riwayat yang terjadi pada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam diriwayatkan ditanya oleh Nabi Musa alaihi salam di alam arwah. Wahai Nabi Adam, kenapa engkau makan buah terlarang? Bukan buah khuldi, bukan. Buah terlarang. Karena yang nyebut buah khuldi siapa? Setan, iblis yang nama. Kalau Allah menyatakan itu buah terlarang, bukan buah khuldi. Maka Nabi Adam alaihissalam menjawab, wahai Musa, engkau adalah orang yang telah dipilih oleh Allah dan diberikan oleh Allah firman-Nya secara langsung. Allah juga memberikan engkau Taurat. Bagaimana engkau bisa mencelaku dalam hal yang telah ditetapkan oleh Allah terhadapku? Bahwa 40 tahun sebelum aku diciptakan,
Allah menentukan bahwa aku akan makan buah tersebut. Maka jawaban Nabi Adam tersebut tidak terbantahkan dan Nabi Musa tidak melanjutkan pertanyaannya. Maka hal ini boleh ketika itu sudah tidak terjadi di dunia. Kalau di dunia yang ditanya adalah alasannya kenapa melakukannya. Kalau itu hasil dari usahanya. Jadi wajib kita iman kepada qadha wal qadar, bukan iman, kita wajib menerima sifat Allah yang maha menentukan. Wajib menerima sifat Allah yang maha mengetahui. Wajib menerima sifat Allah yang menciptakan. Bukan menerima segala yang diciptakan Allah, bukan. Kalau yang diciptakan Allah kita terima kalau itu diridhoinya. Kalau enggak diridhoinya, maka kita tidak boleh menerimanya. Seperti dijadikan oleh Allah jadi orang kafir, jadi orang yang maksiat, jadi orang yang berbuat jahat. Kita enggak boleh meridhoi hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena Allah enggak ridho kepada kejadian tersebut. Jadi bukan setiap yang Allah ciptakan pasti Allah ridhoi, bukan. Yang Allah ciptakan kalau sesuai perintahnya maka itu diridhoi. Kalau enggak sesuai perintahnya maka Allah tidak meridhoinya. Maka yang harus kita ridhoi apa? Kalau diciptakan Allah cocok dengan perintahnya, maka kita ridho pada kejadian tersebut. Kalau enggak sesuai perintah Allah bagaimana? Segera cari jalan agar cocok sama perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama-ulama mewasiatkan banyak hal. Kalau kamu sudah tahu rezeki kamu itu diatur sama Allah, kenapa harus milih rezeki yang haram? Gitu loh. Kan Allah udah ngatur rezeki kamu semuanya. Kenapa milih rezeki yang haram? Kalau nanti ada jatah kamu yang halal, ya pasti akan datang ke kamu. Ini banyak ceritanya nih. Banyak kejadian-kejadian di mana seseorang dia butuh duit, di pikirannya nggak punya jalan lain, yang di hadapannya sesuatu yang haram, maka itu yang dijadikan oleh dia sebagai jalan keluar. Padahal sudah menanti rezeki yang halal untuk mendatanginya gitu. Kayak riwayatnya seseorang yang apa? Yang mengambil barangnya milik orang lain. Ada orang yang di luar sudah menanti untuk memberikan harta yang halal untuk dirinya. Karena dia sudah terlanjur memakan harta yang haram, maka yang halal itu tidak sampai kepada dirinya. Kalau seseorang sudah tahu ada jatah rezeki yang dari Allah semua, kenapa harus milih yang haram? Maka juga ulama menyatakan apa? Kalau kamu sudah tahu jatah rezeki kamu, ngapain ngoyo? Loh, tahu ngoyo nggak ngoyo? Ngoyo itu ngoyo apa ngoyo? Diforsir biar dapat yang banyak. Imam Ghazali radhiyallahu an ditanya Imam Ghazali, kalau kerja saya tambah waktunya. Yang biasanya 8 jam jadi 10 jam, 12 jam. Apakah bisa nambah rezeki saya? Tidak. Lah kalau saya malas-malesan cari rezeki, apakah akan mengurangi jatah saya? Juga tidak.
Kenapa? Karena semuanya sudah ada dalam pembagiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah pas. Hal ini bukan menunjukkan kita untuk tidak berusaha. Hal ini justru menunjukkan kamu nggak usah ngoyo. Ngoyo itu maksudnya mencari rezeki sampai meninggalkan kewajiban dari Allah. Itu ngoyo namanya. Kerja pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, sore lagi. Boleh nggak? Boleh, asal nggak meninggalkan kewajiban, gitu loh. Kalau ninggalin kewajiban itu yang namanya ngoyo. Udah dapatnya sama, kewajibannya ditinggal, gitu loh. Kalau kamu ngerjain sesuatu yang sesuai dengan perintahnya Allah, kewajiban dilaksanakan, maka nggak ada yang namanya ngoyo, nggak ada. Ini hikmahnya orang bicara takdir, bicara qada wal qadar, kita mendapatkan banyak hikmah. Apa di antara hikmah yang mau kita petik ketika kita iman pada qada wal qadar? Yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, sebab percaya kepada takdirnya Allah merupakan ketetapan yang terbaik bagi seluruh makhluk-makhluknya. Apa yang Allah pilihkan pasti ini yang terbaik. Kalau saya kok jadi orang miskin, memang ini yang terbaik untuk saya. Kalau saya kok jadi orang kaya, mungkin saya akan lupa diri, akan salah jalan, akan Allah pilihkan saya sekarang seperti ini pasti yang terbaik untuk saya. Kenapa? Karena yang Allah pilihkan sesuai dengan pengetahuannya Allah. Kalau yang mau kita pilih, kita nggak tahu mana baiknya dan mana buruknya. Tapi kalau Allah yang pilihkan, Allah tahu itu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Terus yang kedua, selalu rendah hati bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua berkatnya kehendaknya Allah. Selalu rendah diri. Kayak apa? Kamu jadi raja, kamu jadi presiden, kamu punya harta, ini atas kehendaknya Allah, bukan atas upaya saya sendiri. Bahkan kalau kamu suruh milih, kamu punya kerajaan, jadi raja, tapi kamu di kerajaan kamu nggak ada air. Terus kamu suruh milih, dikasih minum segelas air atau menyerahkan kerajaan, kamu milih mana kamu? Serahkan kerajaan kamu saya kasih air segelas, atau terus pegang kerajaan kamu tapi kamu mati, milih mana? Milih air. Berarti kerajaan yang gede itu cuma nilainya segelas. Maka dengan begitu kamu akan rendah hati. Ini nggak ada gunanya semua. Ini semua atas ketentuan Allah. Maka banyak orang-orang yang dengan pemikiran seperti ini nggak merasa besar hati, nggak merasa besar kepala ketika dia jadi presiden, jadi pejabat, jadi apapun juga. Itu semua atas ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, selalu berjiwa optimis dan tidak putus asa saat merasakan kegagalan. Karena bisa jadi akan digantikan oleh Allah dengan cara yang lebih baik. Kalau sekarang gagal, mungkin akan diganti oleh Allah nanti dengan yang lebih baik. Kalau sekarang kok belum berhasil, mungkin ini yang terbaik untuk saya, nggak berhasil sekarang ini. Kalau sekarang saya berhasil, mungkin jadinya nggak lebih baik untuk saya. Ini selalu punya nilai husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nggak jadi berangkat ke Amerika, nggak jadi presiden berkali-kali, mungkin itu yang terbaik gitu loh. Kalau saya jadi presiden mungkin nggak lebih
baik. Itu selalu punya nilai husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus membiasakan diri bersikap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jiwanya seseorang akan menjadi tenang, akan menjadi tentram, menjadi damai kita ketika menyandarkan kepada pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Besok gimana? Pokoknya saya serahkan pada pilihannya Allah. Kalau yang Allah pilihkan pasti yang terbaik untuk saya. Seseorang yang punya nilai tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segalanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar untuk dirinya. Maka ini hikmah kita iman kepada qadha dan qadar. Jadi bukan iman kepada yang ditakdir dan yang dimakdur, bukan, tapi iman kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bedakan nih ya. Jadi yang dimaksud dengan iman qadha qadar, mengimani kalau Allah bersifat iradah, Allah bersifat ilmu, Allah bersifat qudrat. Karena semua sifat-sifat itu yang menjadi sifat wajibnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung yang akan datang bicara sifat-sifat yang berikutnya atau bait yang berikutnya dari Syekh Ibrahim Al-Qani. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang yang menerima takdirnya Allah, hatinya diberi kelapangan, diberi keridhaan, diberi ketentraman, diberi ketenangan, hingga bisa menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna la la ashrafna وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى الله عليه أدى الحب وآله وصحبه تنسي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي فأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.